Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Gus Baha Lover? Nih hari pagi ini ada tambahan. Apa kabarnya para penggemar Bung Rocky Gerung? Nah kira-kira kita mau ngobrol ini kelebihan cara berpikir Rocky Gerung dan kelebihan cara berpikir Gus Baha. Ini dua tokoh ini merupakan dua tokoh yang saya kagumi dalam ceramah-ceramah mereka untuk Gus Baha tentunya. Kalau Rocky Gerung dalam pembicaraan mereka di dunia per YouTubean, kira-kira begitu. Nih, keduanya merupakan salah satu orang yang punya cara berpikir yang mendasar dalam artian mungkin dalam tanda petik yang radik gitu kan. Kalau ke kanan sekali, kalau ke kiri sekali, tetapi dia bisa melihat jalan tengahnya. Contoh terakhir nih pemikiran Gus Baha yang sedang saya baca itu tentang penjelasan tentang ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Ketika para pembicara lain gagap nih, gagap dalam artian tahu dia paham masalah atau tidak paham masalah, atau dia nggak berani menembus sekat-sekat tentang dunia syariat itu, Gus Baha dengan lantang mengatakan bahwa ini ilmu hakikat nih, jangan sampai salah paham. Ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuannya adalah untuk asyhadu, kata Gus Baha. Nah, ini kata-kata asyhadu Gus Baha juga sangat mempengaruhi hari-hari saya saat ini. Ketika kita istilahnya ada gerakan apapun, saya cuma ingat kemarin dengan cara asyhadu. Asyhadu ya Allah, melihat apa? Melihat nyamuk misalnya terbang, saya asyhadu ya Allah, saya menyaksikan itu adalah nikmat darimu, itu adalah tanda kekuasaanmu. Ketika perut melilit misalnya asyhadu, maksudnya saya menyaksikan ya Allah itu adalah karuniamu, itu ada nikmatmu tuh, itu ada kesederhanaan. Lanjut. Kira-kira begitu. Kita lanjut. Nah, ketika ulama lain istilahnya dalam tanda petik takut mungkin menerangkan itu takut sesat gitu kan. Tapi Gus Baha secara radik enggak. Dia menerangkan bahwa manusia diciptakan salah satu tujuannya adalah untuk asyhadu, hanya untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dalam kata-kata yang kurang sopan, untuk nonton Allah, kira-kira begitu. Kata-kata yang nggak baik itu jangan ditiru ya kan? Iya. Ayatnya dia tentu tahu, Bapak. Langit dan bumi diciptakan supaya apa? Supaya kita tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa, bahwa Allah itu Maha mengetahui itu. Sehingga Gus Baha melanjutkan, asalkan kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah, sudah, itu pasti masuk surga. Kalau meninggalnya tetap asyhadu, meskipun istilahnya dia mau maksiat, mau apa terserah, asal dia asyhadu akhir hayat dia masuk surga. Nah, ulama-ulama lain kurang berani bicara kayak gini. Kenapa? Nanti dia akan banyak seakan-akan bertentangan dengan ilmu-ilmu syariat. Misalnya nggak boleh A, nggak boleh C, nggak boleh D, sementara ilmu hakikat ini mengatakan nggak masalah tuh, kira-kira begitu. Nah, kira-kira begitu. Jadi kita harus tahu standingnya, kita lagi ngomongin ilmu hakikat. Nah, supaya nanti bisa balance, turun sedikit lagi ke ilmu syariat. Iya memang dasarnya itu itu kita lanjut, kita bukan ngebahas ini sekarang. Satu itu ya, berani berpikir secara mendasar lah, menemukan akal persoalan. Sama seperti Bung Rocky Gerung misalnya, akhir-akhir ini yang dia sedang bahaskan tentang kepala ikan kakap tuh lebih enak dari kepala apa, kira-kira begitu. Jadi kemudian tentang profesi tukang bakso yang nggak marah karena dia tahu profesinya kan, dan lain-lain. Nah, sehingga orang itu paham persoalan ketika diterangkan oleh baik Gus Baha maupun Bung Rocky Gerung, tentu dalam disiplin ilmu masing-masing. Cuman bedanya, kalau model Gus Baha dia berbicara dalam kerangka naungan Al-Quran, hadis dan ijma ulama. Tapi sementara Rocky Gerung yang membatasi dia satu, yang dia kritik itu sendiri RUU KUHP itu, ya takut kena pasal, istilah beliau gitu kan. Itu ya, satu cara berpikirnya itu bisa menemukan masalah. Yang kedua, enggaknya itu, tetapi dia juga bisa memetakan masalah dengan baik. Contoh yang terakhir, rancangan undang-undang apa gitu kan, itu kan sebuah rancangan yang oleh pemerintah sudah disusun oleh sekian banyak profesor, oleh sekian banyak doktor, oleh sebagian banyak tim ahli, tetapi hanya dengan satu pola pikir Rocky Gerung mentah semuanya tuh
mentah dalam artian gitu kan, Bang Rocky itu bisa menjelaskan plus minus dari RU itu, dimana orang lain mungkin nggak berani karena takut kena pasal, kira-kira begitu. Seperti tadi kalau Gus Bah dalam masa-masa persoalan agama banyak. Contoh misalnya yang baru kemarin saya dengar ceramah Gus Bah. Ketika kita melakukan istighfar, jangan terlalu banyak istighfar deh. Karena apa? Mengaku banyak salah pada akhirnya membuat kita menjadi downgrade. Istighfar secukupnya. Kalau terlalu banyak nanti bisa membuat kita minder di hadapan Allah. Sementara Allah gak ingin kita minder di hadapan Dia. Kita ingin mendekat kepada Allah. Kita ingin pede di depan Allah. Kalau banyak istighfar, salah satu efek negatif itu menjadi orang yang selalu mengingat kekurangan kita. Padahal apa? Satu kekurangan yang kita lakukan sementara ada nikmat banyak yang Allah berikan. Nikmatul ijad, misalnya nikmatul imdad, nikmat sehat, nikmat apa terus. Misalnya kita berbuat salah, misalnya nih melakukan salah satu A. Ini kan cuma satu. Sementara perbuatan benar yang kita lakukan hari ini banyak. Kita sholat jamaah, kita masih iman, kita masih Islam, kita membantu tetangga. Kemudian kita juga berbuat baik lainnya. Sementara kita buat satu salah. Nah, kesalahan hanya satu yang kita lakukan membuat kita kemudian menjadi jongkir. Enggak, artinya kalau sampai terjadi kita berbuat salah, istighfar secukupnya, aku sesuai setelah itu move on lagi, kira-kira begitu. Nah, itu satu. Yang kedua tentang Gus Bah juga mengatakan bahwa dia telah mengecek seluruh ayat Al-Quran dari awal dan akhir, dan saya percaya karena beliau hafal Quran. Hafal Quran itu artinya apa? Artinya Al-Quran itu bolak-balik di otak dia sehari ribuan kali, kira-kira begitu. Nah, kalau yang ngomong ini nggak hafal Quran, nggak percaya saya. Dalam artian kemungkinan ada ayat-ayat yang terlewat oleh orang tersebut. Tapi kalau yang ngomong Gus Bah karena hafal Quran, paham tafsir, paham hadis, ya kira-kira ya kemungkinan salah kata-kata beliau sekian persen kecil, kira-kira begitu. Bahkan untuk memantapkan mustami ini, untuk memantapkan para pendengar, beliau selalu berani bilang, ini pendapat saya ini pasti benar, bisa dicek di akhirat, begitu. Nah, saya ini dalam semua ayat Al-Quran beliau amati itu kalau kata-kata istighfar biasanya nggak berdiri sendiri, nggak langsung astagfirullah bisa. Tentu saya nggak bisa menerangkan sesuai penjelasan dia, ini kira-kira saja ya. Nggak berdiri sendiri, nggak langsung astagfirullah, enggak, tetapi selalu berkaitan dengan lafal-lafal lain atau hal-hal lain. Misalnya dengan bertasbih kemudian beristighfar, kemudian bertasbih kemudian bertakbir, gitu kan. Sehingga beliau itu seperti pengakuan beliau itu nggak pernah membaca istighfar yang misalnya astagfirullah saja, apalagi sampai beratusan kali atau ribuan kali, enggak. Istighfar yang beliau andalkan itu yang sayyidul istighfar. Tentu sambil bercanda beliau bilang, nah itu kalau bukan sayyidul istighfar, mau 10 kali, 1000 kali, 100.000 kali, 1 juta kali, itu masih anak buah istighfar biasa gitu. Belum sayyidnya, belum sayyidul istighfar, belum pemimpinnya. Sehingga kelasnya beda. Anda membaca istighfar puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali, mungkin jutaan kali, kalah sama yang satu, yaitu sayyidul istighfar. Kenapa? Pemimpin. Nah, mungkin analoginya kalau di konteks Indonesia begini. Satu orang presiden itu mewakili suara puluhan juta orang, kira-kira begitu nilainya. Puluhan juta orang ya, presiden terpilih kan oleh suara 50% plus 1, artinya satu orang presiden itu mewakili suara sekitar itu puluhan juta itulah. Sama satu sayyidul istighfar itu mewakili kira-kira itu jutaan istighfar itu. Nah, baru mikir kan? Iya, kalau kata Gus Bah begitu. Baru mikir kan? Dari dulu nggak mikir. Kira-kira begitulah candaan Gus Bah. Jadi ketika dia bercanda dengan para santrinya, yo sampean istighfar ratusan kali, tapi masih anak buah. Nah, saya istighfar sekali, tapi langsung pemimpinnya. Kira-kira itu nilai beda. Maksudnya yang ingin beliau kritisi sebenarnya adalah bukan istighfar nggak baik, istighfar sangat baik. Bukan hitungan-hitungan dalam istighfar bukan nggak baik, tentu sangat baik, mau dihitung juga baik untuk melatih diri kita. Yang ingin beliau kritik adalah jangan sampai istighfar yang kita lakukan membuat kita downgrade, membuat kita rendah diri. Tetapi justru istighfar yang kita lakukan membuat kita upgrade, membuat kita move on, istilahnya begitu. Itu sebetulnya dibalik kata-kata beliau yang ingin dia ucapkan. Dan cara membuat istighfarnya begitu. Di salah satu kekeliruan
pilihan, bukan keliru sebenarnya, pilihan kita membaca istighfar toh, misalnya astagfirullah, 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 ini betul baik, tetapi efek sampingnya itu yang harus dijaga. Tetapi ternyata di dalam Al-Quran itu bacaan istighfar enggak, apa istilahnya, enggak berdiri sendiri, selalu misalnya diikut dengan kata-kata lain. Maka pilihan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirul. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi begini, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kita tetap membawa nikmat Allah. Apa? Ini wujud kita. Ini wujud kita kan nikmat Allah, bagian dari ridha Allah. Kalau kita nggak diridhoi, kalau kita bukan nikmat, kita nggak diciptakan tuh. Diri kita ini diam aja itu sudah membuktikan. Kalau kita itu bersaksi adanya Allah, membuktikan kalau kita itu diridhoi Allah. Ya, Anda mukmin kan? Iya. Muslim kan? Iya. Buktinya masih membaca asyhadu alla ilaha illallah. Orang Islam diridhoi Allah nggak? Diridhoi. Ya kalau diridhoi ngapain Anda ragu? Itu ada setan yang membuat Anda ragu. Kira-kira begitu, Gus Pak. Kita diam pun itu sudah bagian dari itu Allah itu. Nah, kecuali kalau yang tidak asyhadu. Kenapa? Yang menghubungkan kita nih sebagai nikmatul ijad dengan dalam tanda petik Allah Subhanahu wa taala, kata kunci itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kata kunci ini selama masih ada dalam diri kita, hati kita, nggak bisa hilang dengan apapun tuh. Mau digodok ini. Nah, kecuali kalau Anda kepengen masuk surga tanpa masuk neraka dulu, ya harus istilahnya apa ya, banyak amal soleh. Kalau yang ini kan kunci minimal, itu cukup kunci itu untuk membuat amal surga. Tapi Gus Pak tidak membahas ke neraka dulu, enggak gitu. Ya kecuali Anda kepengen jadi orang yang langsung masuk surga, ya udah lakukan banyak hal supaya apa? Supaya benar-benar murni tanpa dosa. Dan pada akhirnya pun apa? Pada akhirnya Anda masuk surga bukan karena amal kita, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Logika Gus Pak begini. Kalau kita masuk surga karena amal kita, umur kita berapa tahun sih? Taruhlah 80 tahun, taruhlah 90 tahun. Nah, kalau begitu kita beramal 90 tahun, di surga pun 90 tahun. Jangan kita beramal 90 tahun di surga pengen lebih 90 tahun, licik namanya itu. Nah, so kalau begitu, kalau Anda pengen surga yang kekal, jangan mengandalkan amal kita, tetapi ingat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semua yang kita lakukan dalam rangka asyhadu, bahasa salahnya nih dalam rangka menonton gitu kan. Nah, kalau dilanjutkan menonton Allah nanti salah lagi ngomongnya kan begitu. Jadi udah, jadi pakai aja bahasa-bahasa yang memang dikatakan syariat seperti asyhadu. Asyhadu itu kan kalau diterjemahkan bahasa Indonesia sama saja. Asyhadu menyaksikan Allah, atau bisa juga diarti asyhadu melihat. Nah, nanti salah lagi kalau begitu. Nah, itu karena terkadang orang-orang nggak mau mikir, kita ngomong asyhadu sama dengan melihat atau menyaksikan itu nggak masalah. Tapi ketika kita ngomong pakai bahasa Indonesia yang orang paham, orang nggak mikir paham, itu kira-kira begitu. Dan lanjut sekarang kembali kepada Bung Rocky Gerung nih. Gimana ceritanya Bung Rocky Gerung? Nah, contoh dalam dunia persilatan Pak Rocky Gerung nih misalnya, selama dia di ILC mungkin 7 tahun kali ya. Saya pindah 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 21, 22, 6 tahun. Nah, kira-kira selama 6 tahun lebih saya nonton Bang Rocky nih, kalau nggak salah juga, itu belum pernah sekalipun melihat Bang Rocky Gerung bertekuk lutut ketika dia bicara. Dalam artian ada pembicara lain yang bisa mengalahkan dia dalam berargumen, nggak ada tuh. Coba cek, dia selalu menang berargumentasi, kira-kira begitu. Bahkan yang saya ingin ketawa itu banyak profesor-profesor yang dipermalukan di acara-acara tersebut menunduk. Nah, itu salah satu kekurangan cara Bang Rocky Gerung itu terkadang membuat lawan bicara malu gitu kan. Kalau membuat lawan bicara kalah biasa, tapi kalau kemudian memalukan lawan bicara, itu yang harus kita kurangin lah gitu. Istilahnya begitu. Coba cek. Sama di dunia perulamaan Gus Bah juga coba ada cek di dunia YouTube, di mana pernah ada nggak seorang ulama yang berani membantah pendapat Gus Bah?
Kalau ada saya belum tahu. Kayak gitu. Itu Bung Rocky Gerung. Pernah ada nggak seorang pakar yang berani membantah Bung Rocky Gerung dan menang? Kalau ada saya belum tahu. Kira-kira begitu. Ya, itu kan salah satu kelebihannya. Artinya kemudian saya membayangkan nih, seandainya apa istilahnya orang-orang non Muslim punya cara berpikir seperti Pak Rocky Gerung, kemudian cara berpikir mereka digunakan untuk membangun bangsa dan negara, wah mantap, ini kira-kira begitu. Tapi kemudian justru yang dipakai itu cara berpikir orang-orang yang dalam tanda petik, mohon maaf, levelnya di bawah cara berpikir Bang Rocky. Ya udahlah. Begitu saya membayangkan nih, kalau setiap ulama itu punya cara berpikir seperti Gus Baha, ya bodoh-bodoh lah. Tapi kalau cara berpikirnya seperti Gus Baha, insya Allah bisa menemukan persoalan-persoalan yang selama ini nggak ditemukan. Seperti contoh tadi itu, cara menjelaskan ni'matul ijad dan ni'matul imdad. Kalau kita cek di dunia itu banyak ulama, banyak kajengan menjelaskan ni'matul ijad dan ni'matul imdad justru membuat umat Islam itu terjebak. Terjebak di mana? Terjebak di dunia syariat tanpa pernah bisa melihat asyhadu, tanpa pernah masuk ke dunia hakikat. Dia terjebak di sana. Salah siapa? Oh, nanti kalau saya bilang salah ulama, salah lagi kayak gitu. Artinya apa? Ya itulah, mungkin satu nggak menguasai masalah, atau sudah menguasai bahasa tapi takut untuk membicarakan ilmu hakikat, atau nggak takut tetapi kurang pede dan lain-lain. Coba nanti kita, udah intinya nanti setelah ini coba deh bagi orang-orang pelajar Islam coba tonton beberapa cara Rocky Gerung, tapi dalam rangka mengambil cara berpikir dia. Karena kalau bagaimanapun Bang Rocky Gerung yang saya tahu itu cara berpikirnya bebas, sebebas-bebasnya, hanya dibatasi oleh, ya dalam tanda petik kalau di Indonesia KUHP kira-kira begitu. Nah sebenarnya kita umat Islam nggak hanya KUHP yang membatasi kita, tapi ada lagi Al-Quran, ada hadis, ada ijma ulama. Di dalam kerangka itu caranya kita ambil, kemudian kita modifikasi sehingga kita cara berpikir. Begitu bagi orang-orang non Muslim. Ini saya sarankan nih Bung Rocky, kalau kebetulan melihat video ini, tonton beberapa ceramah Gus Baha. Supaya apa? Supaya Bang Rocky ini juga bisa tahu bagaimana cara berpikir Gus Baha. Nanti bisa beliau olah dan kolaborasikan dengan cara berpikir. Mantap ini juga cara berpikir Gus Baha, cara berpikir Rocky Gerung bersatu dalam kebaikan. Kira-kira begitu. Ya begitu pun orang-orang non Muslim, coba deh tonton beberapa ceramah Gus Baha, bukan dalam artian untuk mengambil ajaran Islamnya, enggak, itu urusan beda lah, tapi dalam rangka mengetahui bagaimana cara berpikir Gus Baha, kemudian mengambil nilai-nilai cara berpikir Gus Baha itu yang universal itu. Coba, sehingga nanti mudah-mudahan ada yang bisa berbicara lebih baik dari saya tentang cara berpikir Rocky Gerung dan cara berpikir Gus Baha. Kira-kira begitu ya. Apalagi? Ya udah itu. Yang terakhir waktu saya bicara ini, tema yang sedang hot tentang begitu, tentang satu, kepala ikan kakap lebih enak, kemudian tentang salah satu profesi yang itu berkaitan dengan rencana undang-undang yang berkaitan dengan presiden yang sedang diajukan. Nah kalau yang Gus Baha kebetulan yang saya lagi baca itu tentang ni'matul ijad dan ni'matul imdad, kemudian tentang cara beristighfar, kemudian tentang apa lagi? Ya itu. Udah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah kata dan lupa mohon dimaafkan, semata-mata demi kebahagiaan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil i'tibar dari cara berpikir Rocky Gerung dan juga bisa mengambil hikmah-hikmah yang sangat banyak dari cara berpikir Gus Baha. Tentu sebagai muslim yang harus kita pilih dari kedua cara berpikir itu adalah cara berpikir Gus Baha. Karena apa? Sudah ada jaminan kalau Gus Baha itu berpikir di bawah naungan Al-Quran, di bawah naungan hadis, di bawah naungan ijma ulama. Sedangkan kalau bagi non muslim tentu pilihan utamanya adalah cara berpikir Bung Rocky Gerung gitu kan, karena dia cara berpikirnya tidak dipengaruhi. Ya tentu kalau non muslim nggak mau cara berpikirnya dipengaruhi oleh Al-Quran, oleh hadis, oleh ijma ulama. Tapi apapun, mudah-mudahan cara berpikir beliau berdua ini bisa bersatu untuk kemajuan dan kemakmuran negara kita tercinta, Indonesia Raya. Merdeka Bung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.